Ya Allah. Halaman 505 sebelah kanan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul. Wa salasahum zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Ila hadrati Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahaba wal qaraba summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruh kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruh kutubil afwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruh kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani summa ila ruh Syekh Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Samman Al-Madani summa ila ruh khalifatihi Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyadin Abdullah Kalam Bayan summa ila ruh Syekh Abdul Samad Al-Balimbani summa ila arwahi walidina masyaikhina wa sulihim wa furu'ihim bi anna Allah tabashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisir nabi wa alin nabi bisir al-fatihah. Bismillah. إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wala amri al-ismu 'ala al-fuqaha'i ashaddu li'anna qadrahum fihi azhar wa huwa bi sina'atihim al-yaku li'anna al-muhtarifina law taraku hirfatahum labatalatil ma'ashi la tablatil ma'ais fahum qad taqalladu amran la budda minhu fi salahil khalq wa sya'nul faqih wa hirfatuhu tablighu ma balagahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innal ulama hum warasatul anbiya. Ini masih penegasan Imam Ghazali tentang tugas para ulama fikih. Artinya dan demi umurku kata beliau, kata Imam Ghazali, durhaka atas fuqaha, durhaka atas orang yang mempunyai ilmu fikih ini terlebih sangat daripada orang yang lain. Artinya orang yang mempunyai ilmu fikih yang mampu dia mengajarkan tentang amal syariat, maka itu lebih berat tanggung jawab dosanya kalau dia tidak mau mengajar. Apa alasannya? Karena kuasa mereka itu ahli fikih di dalam mengajar orang yang jahil. Terlebih nyata daripada yang lain karena sidin di bidangnya. Jadi kalau masalah istinja, taharah, tentang apa? Tentang syariat yang berkaitan dengan rukun Islam, beliau mampu sekali untuk menjelaskan apa yang dipertanyakan. Kada mau misalnya mengajar sidin. Nah, itu lebih durhaka kata Imam Ghazali. Artinya menyembunyikan ilmu. Karena sidin beri anugerah apa ilmu untuk sebagai pewaris Nabi. Ilmu ada tapi orang berusaha aja misalnya. Sekolah sudah luar biasa sampai kemana-mana, tapi kadang mau mengajar, nak usaha aja. Nah itu risiko. Dan yaitu terlebih patut dengan perkataan mereka itu. Kan patutnya sudah karena diberi anugerah ilmu. Mau dibawa berdagang, kada pas. Bukan kada boleh berdagang, ulama boleh. Tapi memperkerjakan orang lain yang dipercayai. Kan ulama itu berdagang.
Abu Bakar sahabat berdagang, Sayyidina Umar berdagang, Sayyidina Utsman berdagang. Para ulama usul itu banyak berdagang. Tapi kan awak Sidin yang terjun. Nah, Sidin mengendalikan aja. Karena berdagang tuh berusaha tuh wajib. Bahkan Rasulullah bersabda, Abdalul kasbi at-tijar, kata Rasulullah. Seabdal usaha itu berdagang. Kenapa? Sidin kan bisa mencontohkan bahwa malah terkabun. Nang contohkan Rasulullah berdagang. Artinya usaha nama itu ya juga cuma contoh dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berdagang. Karena orang yang mempunyai usaha, jika meninggalkan mereka itu mempunyai usaha akan usahanya, maka mereka itu niscaya batal kehidupan manusia. Artinya orang di bidangnya berusaha aja. Nah, karena ada diberi pengetahuan untuk seperti mereka orang ahli fikih berusaha, tapi berusaha itu belajar untuk menyempurnakan ibadah fikihnya, tauhidnya, tasawufnya. Jangan juga berusaha aja. Buatlah waktu dalam seminggu itu berapa? Hari apa yang bisa kita hadir ke majelis, agar usaha kita tuh terjamin, jangan sampai masuk yang haram dan subhat dengan sebab ilmu. Maka fuqaha itu telah menyandang satu pekerjaan yang tak dapat tiada daripada mengajarkan akan dia pada membaikkan agama makhluk. Ya, itu udah amanah sudah jadinya lah. Udah kawak boleh tidak. Dan kelakuan faqih dan pekerjaannya itu menyampaikan barang yang disuruh menyampaikan akan dia itu kepada makhluk. Itu sumbernya namanya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikan, sumbernya itu dariku walaupun satu ayat. Nah, sumbernya dari Rasulullah. Nah, sampaikan. Karena alasannya apa? Ulama itu adalah mempusakai atau pewaris Nabi akan anbiya di dalam ilmu yang disuruh menyampaikan kepada seluruh makhluk. Tugasnya. Maka tiada harus mereka ahli fikih itu duduk di rumah bagi seseorang yang kuasa menyuruh dengan berbuat kebajikan dan kuasa menegahkan daripada kejahatan, padahal ada di dalam masjid kejahatan itu benar-benar. Ya, ada di dalam masjid. Munya kada nang tahunya kayak apa? Membujurakan nang salah kah? Ada apa? Padahal ada di dalam masjid itu orang yang tiada baik mengerjakan sembahyang, artinya kada bujur. Ini kada tahu, kasihan ngumpatan aja melihat kada tahunya lagi. Nya hendak dia sembahyang, siapa yang salah nih? Tuan guru nang tahu, kada mau lurusakan, kada mau memberitahu. Nah, jadi kita pentingnya belajar fikih, belajar tauhid. Dua tuh nang pasti benar dulu. Tasawufnya tuh menyusul supaya menyempurnakan ibadah kita. Kada boleh kita berdiam. Resiko kita nang kada diberi ilmu oleh Allah Ta'ala nang mengajar kita berusaha, kewajiban berusaha itu wajib juga sama aja ibadah juga, cuma wajib kita menuntut utlubal ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Rasulullah. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai engkau mati. Mbah mati dilajari, lagi talqin tuh lah, iyalah. Itu kan faktanya diingatkan lagi, karena ketika jasad kita dimasukkan kubur tuh ruh dikembalikan, tu'adu ruhu ila jasadi, kan itu hadis, kalau dikembalikan oleh Allah ruhnya ke jasadnya sekadar dia bisa mendengar soal dan menjawab. Tuh. Mbah halnya pang jangan kita pikirkan dengan otak kita, kalau pang bagarak kayak apa atau jangan kayak itu, kita pikir itu di dalam kekuasaan Allah. Jangankan orang dalam kubur, manusia yang dimakan binatang buas saja tetap ditanya.
Bahaya pemenangnya jangan dipikirkan itu Allah pun gawian memberikan kekuasaan kepada malaikat mungkar. Jangan dipikirkan itu. Itu kada kalau lagi masuk akal kita bah di dalam baju itu ya apa aja malaikat kubur. Sampai kayak situ memikirkan kabangatan kada percaya. Kayaknya mau mati tahu tak? Ada kau lagi kita umpet di situ. Itu urusan Allah. Kisah dalam kitab seandainya diterkam binatang buas kayak apa kisahnya? Tetap ditanya. Karena ada tanggung jawab kehidupan di dunia. Di mana aja Imam Ghazali orang berjamaah ini ada 3 kelompok jasidin, ada yang pertama tuh kada dapat lalu pahalanya, ada yang kedua tuh bebaya, yang ketiga tuh yang bujur, karena aja bujur mah ikut imam. Komando imam itu adalah Allahu Akbar, jadi imam hanya bergerak makmum. Jangan bah Allah sudah bergerak, dia makmum mengikuti imam, tuh berimbai katanya berjamaah. Ini memang kita didorong pada sabar, beribadah, hendak lakas, itu pasti. Karena mengganggu kita ini orang bertunggu sudah jauh kita. Allahu Akbar jauh 4 jusin bergerak imbai imam tuh. Turunnya tuh imbai wan imam, sujudnya tuh itu kan ada berjamaah tuh imbai. Mestinya berganding tuh aturannya imam imbai itu ada di belakang. Itu kan dapat apa-apa itu. Karena kan ada imam imbai. Nang bujur itu bilangnya Allahu Akbar jar imam. Sudah rukuklah berarti imam hanya rukuk kita. Makanya imam itu harus sabar bacaan. Subhanallah kali itu sabar, jangan laju. Jangan kada ingat bahwa kita ini ada bawaan. Mun terlalu laju kita tak gugur nih ibarat pengendaraan terlalu laju ya enggak? Artinya taksir bacaan sunat-sunat di dalam apa rukun-rukun perpindahan rukun. Taksir. Taksir itu apa? Makmum pada sampai bujur bacaannya. Ada yang sekali aja. Munya laju bisa kada bujur bacanya subhanallah aja. Ya kada? Tarawih Bang tapi lah tarawihnya. Nah, itu yang dimaksud kerusakan di dalam masjid. Nah. Atau di dalam pakan pasar ada kerusakan. Orang yang mengerjakan perbuatan yang haram, sama ada pekerjaan itu jual dan beli atau lainnya. Mun kada menagur berlanjut kerusakan itu pekerjaan haram. Nah, makanya bagus di pasar tuh dalam Maulid atau Isra Mi'raj diadakan pengajian setahun tuh 2 kali tentang bagaimana berjualan. Itu aja karena sesuai dengan pekerjaan kita. Jangan yang lain dikisahkan. Kemudian maka berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah pada menyatakan hasil yang tersebut dahulu itu dengan katanya, fahaqqun ala kulli muslimin ayyabda'a bi nafsihi fayuslihuha bil muwadafati 'ala al-fara'id wa tarkil muharramat summa yu'allimu dzalika ahla baitihi wa aqaribahu ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه ثم إلى أهل محلته ثم إلى أهل بلده ثم إلى أهل السواد المقتنف ببلاده إلى أهل بوادي من الأقراب والعرب وغيرهم وهكذا إلى أقصى العالم فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد وإلا حرج به على كل قادر عليه قريبا كان أو بعيدا ولا يسقط الحرج ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرد من فروض دينه وهو قادر على أن يسعى إليه بنفسه أو بغيره فيعلمه فرضه وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه يشغله عن تجزئة الأوقات في التطريعات النادرة وتعمق في دقائق العلوم التي هي من فروض الكفايات ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين
au fardu kifayatin wa huwa ahammu min. Ini penjelasan Imam Ghazali tentang kepentingan kita pribadi masing-masing. Bagaimana kedudukan kita sebagai hamba Allah yang Islam dan beriman, tugas kita di muka bumi. Ada punya kewajiban masing-masing kita. Diri kita, anak istri kita, dan keluarga kita, dan jiran tetangga kita. Maka sebenarnya hak atas tiap-tiap orang muslim itu bahwa memulai ia dengan kewajiban dirinya. Nah, kita dulu ku ampusakum, ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Tahrim, ku ampusakum, jaga diri kamu. Yang pertama itu maksudnya. Maka sugiannya ia membaikkan dirinya itu dengan mengekali atas berbuat segala fardu dan menjauhi akan segala yang diharamkan. Itu takwa mananya. Takwa itu apa definisinya, ta'rifnya? Imtisalu awamiri wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah. Itu tugas kita yang pertama secara umum. Artinya sembahyang 5 waktu jangan sampai kada digawi. Itu yang pertama tugas kita. Kalau itu belum beres kan usah belajar yang lain-lain dulu. Tugas yang 5 waktu itu, nah artinya di dalamnya itu ada syarat dan rukun. Nah, 5 waktu itu. Nah itu nang wajib dipelajari, nang fardu ainnya dulu. Sebab nang 5 waktu itu adalah fasilitas amal-amal yang lain. Kalau yang 5 waktu sudah sempurna rukun dan syaratnya dan diterima oleh Allah, maka amal lain itu menggiring aja lagi. Karena itu wadahnya kan. Nah, wadahnya. Paling abdal ibadah itu ada yang lain pada itu. Karena itu yang pertama ditanya kan. Nang ditanya gawian kita nang wajib itu ditanya. Bilanya baik didapati oleh malaikat gawian kita sembahyang, maka kubilat wasairu amalih, hadisnya kata Allah, maka diterima seluruh amal yang lainnya. Wa ija wujidat nakisatan ruddat alaihi min sa'as wasairu amal, ditolak semua amal yang lainnya. Nah itu kita jadi perlu khauf kita terhadap ibadah 5 waktu ini, jangan sampai kada wujud ibadah kita. Yaitu nang sampai mati itu kita belajar. Karena sembahyang ada istirahatnya. Selama ruh di kandung badan itu sembahyang terus. Ya sembahyang kita supaya wujud. Sallu kama ra'aitumuni usalli ya Rasulullah. Ini tugas orang fikih nih. Itu disampaikan. Kemudian maka mengajar ia seseorang muslim tadi akan yang demikian itu apa? Nang fardu tadi yang diajarkan akan ahlinya istri dan anaknya. Itu maksudnya. Ahli itu istri dan anak. Yang di Quran tadi ku ampusakum wa ahlikum naraqat. Ya ayyuhalladzina amanu ku ampusakum wa ahlikum hai orang beriman, jagalah diri kamu dan anak istrimu dari api neraka. Itu dalil Qur'annya surat Tahrim. Maka kita hendak berkumpul anak istri sebagaimana berkumpul di dunia, ya di surga tuh hendak itu juga kita supaya jangan terpisah. Itu tadi harus satu iman. Dalam Al-Quran dikatakan surah Tur itulah walladzina amanu wattabathum dzurriyyatuhum biimanin, kata Allah. Iman, satu iman. Sedikit-sedikit berbeda poronya, ada bapak, ada yang kada bosali, kada mulut, kada bapak, tapi satu iman. Dikumpulkan Allah Ta'ala kan. Biar di Makkah meninggal sebagian atau di Banjarmasin meninggal Allah enak. Alhaqnahum dzurriyyatahum, ayat semuanya. Nanti Allah akan mempertemukan juriyatnya itu dimanapun akan dikumpulkan Allah nanti surga asal syaratnya satu iman. Jadi kita tidak perlu khawatir.
Dan kemudian daripada selesai yang demikian itu apa? Keluarga, maka ia meneruskan kepada mengajar akan orang yang di kampungnya itu. Nah, kampung pulang. Jadi tuan guru ini jangan dilingkau kampung sorang. Mun dilingkau, kecuali orang kampung ada nak memakai lah. Itu lain kisahnya. Jangan pindah kasih tuh kamari di kampung sorang kan dirani. Ya memang kayak itu ujiannya di kampung sorang tuh ya kayak itu bang sudah. Orang kan tapi mahirani lah. Itu mulai zaman dulu sudah zaman Nabi kan kalau cari kejebratan sih. Jadi itu harus sabar. Orang diberi anugerah ilmu harus sabar. Itu ujian. Kisah guru sekompol dan suicide. Keluarga sih. Bahiri itu nah, bahiri aja sebenarnya. Padahal nang sudah mentakdirkan itu Allah, si fulan diberi ini, si fulan diberi ini, ya Allah Taala. Jadi guru, kenapa dia? Karena mengaturnya Allah, bukan manusia. Nasib masing-masing mestinya sadar, jangan bahiri. Bahiri nang disuruh bahiri, ada apa disuruh bahiri lah. Jadi Nabi la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad atau bahiri dengki itu ada, melainkan dua. Orang yang diberi ilmu, kemudian ilmu diajarkannya. Orang yang diberi harta, kemudian harta dijalankannya, diimpakannya jalan Allah. Itu nang dihiri aja Nabi. Mulain pada itu sugih kah, tapi kadang itu kada usah dihiri aja Nabi. Berilmu kah, tapi kadang mengajar, kada usah dihiri. Dua tuh aja nang boleh dihiri. Kemudian maka ia meneruskan kepada mengajar akan orang yang dekat tempat kampungnya itu. Kemudian maka meneruskan ia kepada mengajar akan orang yang di dalam negerinya itu. Kemudian meneruskan ia kepada mengajar orang yang di dalam kampung, yang di luar, yang mengelilingi negerinya. Nah, ya boleh berpindah kemana-mana orang bahajat lah. Di kampung seorang mayanya dulu. Memang seorang mati siapa yang datang, orang Tamban kan datang kira-kira orang di rumah seorang. Atau ada kalau nah, atau keluarga tuh pasti keluarga datang dulu. Oleh karena itu jangan bermusuhan, jangan ada walaupun ada permasalahan, ya wajar, tapi jangan sampai dendam. Orang dendam kada diterima doanya, ibadahnya karena Allah. Allah aja kada dendam. Sama ada daripada orang Kurdi dan daripada orang Arab. Ini kisah di sana Kurdi itu kan orang Turki tahu, bangsa Kurdi. Dan lain daripada mereka tuh. Dan demikianlah hingga meneruskan ia kepada orang yang jauh-jauh daripada orang yang di dalam dunia ini. Maka jika ada seseorang yang hampir kepadanya yang berdiri mengajar akan yang demikian itu, maka gugur daripada orang yang jauh daripadanya itu. Artinya gugur dosa. Ada nakun menggawe itu nah. Ulama melapaskan dosa sabarataan. Ada yang mendirikan itu mau mengajar, maka terlepas sabarataan. Karena ada nang tukang padahi. Dan tiada gugur dosa itu selama ada di atas muka bumi ini orang yang jahil yang tiada mengetahui satu fardu daripada beberapa fardu yang diwajibkan atasnya. Nah, masih ada hamba Allah salam yang beriman kan tetapi bujur menggawi ibadah nang wajib. Itu nang berdosa tuan gurunya nang ampun diri pun banget lagi dosanya kada pun belajar. Karena belajar wajib. Jadi tidak akan gugur kalau masih ada orang yang jahil, tiada mengetahui satu fardu daripada beberapa fardu yang diwajibkan atasnya di dalam agamanya itu. Nah, rukun Islam itu, yang 5 itu dulu. Nah itu, kalau boleh tidak kita memahami itu. Kita ini paling tidak 3 yang pasti benar.
Ya kan? Syahadat, sembahyang, puasa. Adapun zakat haji itu orang berduit ya ada. Mun kada berduit kada apa? Kada wajib. Nang 3 itu ada duit tidak tuh harus pas. Ujur kayaknya. Padahal puasa ia atas bahwa pergi kepada mengajar akan dia dengan sendirinya atau dengan menyuruh orang yang lain daripadanya supaya mengajar ia akan segala yang diperdukan akan dia itu. Dan pekerjaan ini membimbangkan ia bagi seorang yang mementingkan akan pekerjaan agamanya, yang membimbangkan akan dia daripada mengisi segala waktu di dalam membanyakkan puru ilmu fikih yang nadir. Yang nadir itu artinya ilmu fikih yang nadir, yang jarang digunakan lah, yang bukan untuk menuju akhirat, artinya nang fardu kifayahnya, nang untuk apa, berdebat lah. Dan mendalami ilmu fikih yang halus-halus, yang yaitu daripada ilmu fardu kifayah. Nah itu kada perlu dulu menang fardu ainnya kada dapat lagi, belum habis kada perlu. Bahkan ulama fikih mengatakan kalau nang fardunya belum habis lagi mengajar nang fardu kifayah itu haram hukumnya. Sama orang ada keadaan nang wajib haram sembahyang sunat. Sama aja apa? Bajakat hutang menimbun lagi bayar hutang dulu nya bajakat. Dan jangan mendahulukan atas pekerjaan ini melainkan akan fardu ain atau fardu kifayah. Padahal ia yang terlebih penting daripadanya yakni bahwa masgul seseorang akan mengajar agama manusia yang fardu ain itu terdahulu daripada masgul dengan membanyakkan menuntut ilmu yang fardu kifayah yang sedikit masalahnya digunakan oleh manusia pada jalan akhirat. Karena fardu kifayah itu kan urusan aturan-aturan hukum di dunia. Wallahu a'lam. Habis sudah tentang itu, tentang apa tugas ulama. Al-faslur rabi fi amril umara wassalatin bil ma'ruf wa nahyihim 'anil munkar. Pasal yang keempat pada menyatakan menyuruh akan segala raja dan sultan dengan berbuat kebajikan dan menegahkan akan segala mereka itu daripada perbuatan kejahatan. Kata Imam Al-Ghazali ta'ala, "Ilam annal ihtisab arba'u darajat. At-ta'rifu summal wa'zu summa takhshin fil qawli summa al-man'u bil qahri. Wa la yajuzu li ahadi ra'iyah ma'asalatin illa ta'rifu wal wa'zu. Amma takhshinu wal man'u qahran. Fajalika yuharriku fitnatan wa yurisu umuran hiyal abhasu mimma hum mulabisu na'am in kana ya'lamu anal mukhasanata tufidu wa la turisu amran mahzuran fala ba'sa." Sampai dah? Belum. Ya. Artinya ketahui olehmu bahwasanya menguasai perbuatan menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada berbuat kejahatan itu yaitu ada 4 derajat. Ada 4 tingkatan. Pertama, takrif, yakni memberitahu akan seseorang yang jahil akan perbuatan agamanya. Itu tugas. Kedua, al-wa'zu, yakni menjagakan dan mengingatkan dengan menakuti akan neraka dan menggemarkan surga dan memberi nasihat akan manusia. Sampai itulah. Jadi sampai di sini dulu kita. Mudah-mudahan sambung lagi. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi, tugas kita sebenarnya masing-masing lah. Artinya ulama tuh luar biasa tugasnya lah, beban mereka. Tapi setelah
setelah mereka menyampaikan, kita pun punya tugas juga untuk diri kita dan anak istri kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita dapat mempraktikkan dengan berkat taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa